ketika saya harus menyembunyikan identitas diri saya. Berpuluh tahun, ayah saya hilang dan ibu saya ditahan, seperti dengan Ibu Catherine di sebelah ini, dia sudah seperti kakak saya sendiri, juga dengan Mbak Nani Sutoyo, dengan Mbak Amelia. Orang-orang melihat persahabatan saya dengan Catherine itu agak terheran-heran juga, karena Catherine itu seringkali menganggap saya seperti, benar-benar mengurus saya seperti seorang kakak mengurus adiknya. Dia akan membetulkan pakaian saya, akan memberi saya syal kalau saya kedinginan, memberi sarung tangan dan sebagainya. Namun demikian ternyata juga sampai sekarang tidak mudah bagi kami untuk berkumpul. Karena sekedar berkumpul saja, itu selalu dianggap kami ingin membangun kekuatan, membangun kembali Partai Komunis. Yang paling memukul saya pada saat itu adalah karena setelah hampir 50 tahun, anak saya harus mengalami pengalaman yang sama seperti apa yang saya alami dulu. Beban saya terberat yang barangkali tidak pernah diketahui oleh teman-teman semua adalah ketika saya harus menyembunyikan identitas diri saya berpuluh tahun. Saya tidak boleh dilarang oleh ibu saya menggunakan nama saya. Nama saya Svetlana, sangat Rusia. Ibu saya takut, jadi saya harus membuang nama saya. Pertama, kedua kemudian juga karena kemudian ayah saya hilang dan ibu saya ditahan, saya tinggal dengan orang-orang lain, dengan keluarga yang berbaik hati masih mau menerima kami. Tetapi satu-satunya balas budi yang bisa saya berikan adalah tidak memberitahukan kepada siapapun juga siapa saya. Jadi saya menyembunyikan itu semua bukan karena saya takut sebetulnya, karena saya juga bangga menjadi anak bapak saya. Tetapi saya harus menjaga bagaimanapun juga mereka-mereka yang sudah sudi merawat kami, saya dan adik-adik saya, kami 7 bersaudara dan saya adalah sulung. Ketika itu saya 9 tahun usia saya. Saya menjaga supaya jangan sampai mereka yang merawat saya itu terkena dampak dari stigma yang diberikan kepada saya. Sebagai gambaran, seorang paman saya, suami dari adik ibu saya, tempat kami bermalam pada tanggal 30 Agustus karena ada perayaan ulang tahun sepupu saya, kemudian sempat ditahan beberapa bulan hanya karena kami menginap di sana satu malam. Jadi kemudian perjalanan saya kemari membuat beban berat bagi saya karena saya harus terus berbohong berpuluh-puluh tahun dan itu menyulitkan sekali untuk saya. Saya tidak bisa melakukan apa yang saya inginkan, saya tidak bisa ikut misalnya di dalam lomba-lomba atau apa yang kira-kira akan kemudian terpublikasikan karena itu tadi, karena saya sangat khawatir diketahui latar belakang saya. Kemudian ingatan tentang 65 untuk saya sekarang ini adalah ingatan melihat ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah sepuh itu yang seringkali bergaul dengan saya, membuat bagi saya adalah ingatan bagaimana mereka, hidup mereka sekarang ini, kesulitan-kesulitan mereka yang mereka alami. Banyak di antara mereka di daerah saya sekarang tinggal di Jogja, itu yang harus hidup sendiri, tidak punya siapa-siapa, sudah renta, beberapa tidak bisa
bangun dari tempat tidur, harus tergeletak, tanpa ada yang mengurus, diurus oleh tetangga kalau ingat. Kemudian juga ingatan juga terbangun, kemudian melihat bagaimana mereka juga masih punya semangat, mereka bergiat, ada yang masih melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk menghidupi diri mereka, menghibur diri mereka dengan melakukan kegiatan-kegiatan seni yang sangat membantu mereka untuk hidup lebih sehat. Kemudian saya bergabung dengan Forum Silaturahmi Anak Bangsa beberapa tahun yang lalu. Saya bertemu dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang orang tuanya pernah mengalami konflik di negara ini dengan putra-putri Jenderal Pahlawan Revolusi, dengan putra Kartosuwiryo, dengan cucu Daud Bere, dengan banyak sekali pihak yang lain. Itu membangun dalam prosesnya, kemudian membangun sebuah persahabatan antara saya dengan teman-teman yang lain, khususnya dengan putra-putri Jenderal Revolusi, Pahlawan Revolusi. Seperti dengan Ibu Catherine di sebelah ini, dia sudah seperti kakak saya sendiri, juga dengan Mbak Nani Sutoyo, dengan Mbak Amelia. Orang-orang melihat persahabatan saya dengan Catherine itu agak terheran-heran juga, karena Catherine itu seringkali menganggap saya seperti, benar-benar mengurus saya seperti seorang kakak mengurus adiknya. Dia akan membetulkan pakaian saya, akan memberi saya syal kalau saya kedinginan, memberi sarung tangan dan sebagainya. Lalu juga ingatan saya juga kepada teman-teman saya, dari teman-teman saya sesama korban 65 yang seperti saya mulai bergaul sesungguhnya dengan mereka juga setelah reformasi sekitar tahun 2000-an. Tetapi kami menemukan bahwa ketika kami berkumpul, kami mendapat kesempatan untuk bisa saling berbagi hal-hal yang tidak bisa kami bagikan dengan orang lain. Cerita-cerita yang kalau didengar orang lain pada saat itu masih kami khawatirkan akan membuat kami celaka. Dan itu saya rasakan betul bahwa itu kami merasakan, sama-sama merasakan kebutuhan bahwa kesempatan-kesempatan ini sangat baik bagi kami untuk menyembuhkan luka-luka kami, untuk menyembuhkan kesedihan kami. Namun demikian ternyata juga sampai sekarang tidak mudah bagi kami untuk berkumpul. Karena sekedar berkumpul saja itu selalu dianggap kami ingin membangun kekuatan, membangun kembali Partai Komunis dan sebagainya. Pengalaman terakhir yang saya alami adalah tahun 2013, ketika saya sudah baru tinggal di Jogja sekitar 1 tahun. Kemudian saya tinggal di dekat di satu kompleks dengan sebuah tempat retret yang biasa digunakan untuk acara-acara retret. Ketika itu dipinjam oleh teman-teman untuk membuat pemberdayaan ekonomi, mengumpulkan teman-teman sesama kami dan kemudian mengadakan pelatihan untuk membuat pupuk, menanam jamur dan sebagainya. Kemudian, tetapi sebelum acara itu dimulai, kami sudah diminta untuk membubarkan diri oleh polisi dan diserbu oleh Faki. Peristiwa itu saya kebetulan ketika itu tidak ikut sesungguhnya, tidak turut serta dalam kegiatan itu. Tetapi karena saya tinggal di dekat situ dan teman-teman mengkhawatirkan,
maka saya harus pergi dari rumah itu. Yang paling memukul saya pada saat itu adalah karena setelah hampir 50 tahun, anak saya harus mengalami pengalaman yang sama seperti apa yang saya alami dulu, yaitu harus pergi dari rumah. Kami waktu itu harus pergi, saya waktu itu meninggalkan rumah sekitar 2 bulan lebih sebelum bisa kembali lagi. Kami harus pergi dari rumah, tidak boleh kembali, tidak membawa apa-apa. Ketika itu anak saya juga sedang persiapan mau ujian SMA. Kemudian saya sangat terpukul ketika anak saya bertanya, kalau kita pulang, nanti apa yang akan kita dapatkan? Apakah bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan lingkungan kita? Tapi kemudian saya berpikir, saya tidak punya salah, dan saya bertekad untuk tetap kembali tinggal di rumah itu, meskipun suasananya kurang nyaman. Saya berusaha untuk tetap bertahan, karena saya tidak merasa bersalah, tidak pernah melakukan kegiatan apa-apa, dan sampai sekarang, kalaupun ada tamu di rumah saya, selalu juga masih ada yang mengintai-intai. Tapi ya saya belajar untuk tetap hidup dari sana, meskipun saya sangat berharap segalanya itu bisa selesai entah kapan. Sesungguhnya kalau di tataran hubungan sosial, seperti juga apa yang saya alami dengan teman-teman dari Forum Silaturahmi Anak Bangsa, juga beberapa pernah diinisiasi oleh syarikat anak-anak muda dari NU untuk melakukan rekonsiliasi akar rumput. Ibu-ibu di Jogja, terlepas dari intoleransi yang cukup kuat juga di Jogja, ibu-ibu di Jogja, ibu-ibu 65 yang bergabung dalam Kiprah Perempuan, itu mendapatkan sambutan yang cukup baik sekali dari teman-teman muda. Ibu-ibu itu mendapatkan banyak relawan, para mahasiswa yang kebanyakan dari UIN Sunan Kalijaga, karena sesungguhnya itu bisa dilakukan seperti juga yang sudah dilakukan di Jogja oleh teman-teman muda. Mereka sudah memahami kami, dan saya juga kemarin sempat bertanya kepada mereka, minta kepada mereka untuk menggambarkan sesungguhnya apa yang mereka lihat dari kami setelah berkenalan dengan kami. Seperti apa sih kami ini gitu, apakah memang kami ini sosok atau makhluk yang begitu mengerikan sehingga harus dijauhi. Jadi saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi saya sungguh berharap suatu ketika itu bisa terjadi dengan bantuan banyak pihak, teman-teman semua dan juga pemerintah mungkin. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ibu Svetlana. Pembicara kita berikut.